Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum mata kuliah GDA 112 Kartografi 1. Pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan langkah-langkah dari praktikum sebelumnya, yaitu input data dan juga penyekalaan. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan melanjutkan pembuatan peta administrasi dengan penyesuaian peta. Dan penyesuaian isi peta ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu ada pewarnaan. Pewarnaan sendiri ini sesuai dengan kaidah SNI atau kaidah penyajian peta rupa bumi Indonesia. Nah, untuk pewarnanya sendiri nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua yaitu penampilan nomor lembar peta. Dengan penampilan nomor lembar peta, lalu penampilan judul pada petunjuk letak peta dan juga diagram lokasi, lalu ada key plane dalam diagram lokasi, lalu ada sistem koordinat yang akan kita tampilkan. Nah, untuk key plane tersendiri, jika diagram lokasi itu peta keseluruhan di dalam data yang telah kita input kemarin, sedangkan key plane ini hanya merupakan sebagian saja atau yang ada pada isi peta yang telah kita tentukan nomor lembar petanya. Nah, seperti ini hasil yang akan kita dapatkan di praktikum kali ini. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Berikut adalah tampilan ketika kalian telah selesai pada praktikum input data dan juga penyekalaan. Nah, untuk yang pertama terkait pewarnaan isi peta. Untuk pewarnaan isi peta tersendiri, data yang telah kalian input atau yang telah kita input kemarin itu pewarnaannya sudah sesuai dengan kaidah. Nah, untuk kaidahnya tersendiri saya mengambil sumber dari sini, dari standar nasional Indonesia 6502.3 tahun 2010 tentang spesifikasi penyajian peta rupa bumi 50.000. Nah, di sini akan saya ambil contoh untuk pemukiman. Warnanya sudah sesuai ya dengan yang data yang telah kita input kemarin. Namun jika kalian ingin mengubah warna pada ArcGIS, di sini akan saya contohkan. Kita ambil contoh kita ubah warna gedung ataupun pemukiman. Di sini kita ke penutupan lahannya atau ke layernya, kita klik kanan, properties, lalu kita masuk ke simbologi. Nah, setelah di simbologi kita pilih representation. Lalu di sini ada gedung, ada pemukiman. Di sini kita bisa mengubah warnanya dengan cara klik warna yang ada di kanan ini. Nah, kita bisa mengubah warnanya menjadi apapun. Namun pada praktikum kali ini karena kita menggunakan warna sesuai kaidah dan ini sudah sesuai kaidah, maka tidak akan kita ubah ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menampilkan nomor lembar peta. Untuk menampilkan nomor lembar peta ini kita akan menggunakan data driven page. Untuk data driven page ini, jika kalian belum ada, kalian bisa klik kanan di atas ini, lalu pilih atau checklist data driven page-nya. Oke, untuk pertama-tama kita masuk ke kita activate dulu layer isi peta atau data frame isi peta. Lalu kita cari indeks AR25K. Nah, ini kita klik kanan. Lalu kita properties, masuk ke label terlebih dahulu. Nah, lalu pada label ini kita checklist dulu label features in this layer-nya. Kita checklist, lalu kita label fieldnya ganti menjadi nomor peta. Oh iya, karena kita di sini akan mencari nomor lembar peta, kita bisa tahu atributnya dengan cara di indeks air ini kita klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini akan ada NLP atau nomor lembar peta, dan nomor peta ini sama aja ya, NLP dan juga nomor peta. Lalu nama petanya. Lalu ada juga nama peta satu atau nama kota yang ada nomor lembar petanya. Untuk contoh pada praktikum kali ini saya akan mengambil
kota Subang dengan nomor lembar peta 1209343. Nah, untuk kota Subang ini kan nomor lembar petanya segini nih. Kita ingat-ingat nih isi nomor lembar petanya. Nah, untuk praktikum kali ini kalian dibebaskan untuk mencari kota yang mana saja. Namun untuk contoh praktikum kali ini saya akan mengambil contohnya kota Subang dengan nomor lembar peta 1209343. Oke, setelah tadi kita menampilkan label pada indeks AR25K, lalu pada isi petanya itu nanti akan muncul nomor lembar petanya. Nah, seperti di sini. Ini sudah muncul ya nomor lembar petanya. 1309411, yang sebelahnya 1209622. Nah, untuk nomor lembar peta sendiri, karena tadi kita akan mencari Subang dengan nomor lembar peta 1209343, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke indeks AR25K ini. Lalu pada data driven page-nya kita page text-nya kita ganti dulu menjadi data driven page number. Setelah itu masuk ke data driven page setup. Lalu jika kalian ininya masih belum bisa digunakan index layer dan juga optional field-nya, kalian checklist terlebih dahulu ini enable data driven page-nya. Lalu kita pindah sesuai dengan data frame yang awal tadi, yaitu isi peta. Layernya kita pindahkan ke indeks AR25K. Nah, untuk name field dan juga sort field-nya kita ganti menjadi nomor peta. Oke, setelah selesai lalu oke. Nah, di sini langsung pindah tampilan isi petanya sesuai dengan nomor lembar peta yang ada di atas ini. Nah, karena kita tadi akan mencari Subang dengan kodenya 1209343, ini kita ganti menjadi 1209343 juga. Lalu kita enter aja. Nah, di sini langsung berubah tampilannya menjadi kota Subang ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita ubah juga indeks AR yang ada pada UTM bawah, UTM kanan, petunjuk letak peta, diagram lokasi, dan juga petunjuk bagian administrasi dengan cara yang sama. Untuk itu kita langsung aja masuk ke data driven page setup-nya. Lalu pindahkan ke UTM bawah, layernya pada indeks AR, name field dan sort field-nya kita ganti ke nomor peta. Lalu oke. Nah, setelah itu kita ubah kembali nomor lembar petanya sesuai yang kita ingin cari. Lalu enter. Nah, setelah itu kita bagian UTM kanan, kita langsung ke data driven page setup lagi, ganti data frame-nya menjadi UTM kanan, layernya udah, name field dan sort field-nya ganti ke nomor peta lagi. Ini kita lakukan di semua data frames ya. Setelah itu kita ubah kembali nomor lembar petanya sesuai yang kita cari lagi. Oke, UTM kanan udah, kita lanjut ke petunjuk letak peta, langsung ke data driven page setup lagi. Lalu petunjuk letak peta, ini udah indeks AR, lalu name field-nya kita ganti jadi nomor peta. Lalu oke. Lalu nomor halaman lembar petanya kita ganti lagi menjadi yang kita cari. Oke, setelah selesai kita ke diagram lokasi, langsung ke data driven page setup lagi, ininya ganti ke diagram lokasi, lalu name field dan sort field-nya ganti jadi nomor peta. Lalu oke. Setelah itu kita ganti kembali nomor lembar petanya sesuai yang kita cari lagi. Lalu selanjutnya di petunjuk bagian administrasi. Di sini kita langsung ke data driven page setup lagi, kita ganti ke petunjuk bagian administrasi, lalu layernya kita ganti ke indeks AR, name field dan sort field-nya ganti ke nomor peta. Lalu oke. Lalu kita ubah kembali nomor lembar petanya sesuai yang kita cari. Oke, untuk penampilan nomor lembar peta telah selesai.
Langkah selanjutnya kita akan melakukan penyekalaan terlebih dahulu. Penyekalaan ini fungsinya agar satu peta yang kita tampilkan itu berdasarkan dengan satu halaman. Untuk isi peta ini kita terlebih dahulu activate. Untuk penyekalaan ini sama ya, kita ambil sumbernya dari SNI penyajian peta rupa bumi. Nah, untuk agar satu nomor lembar peta ini tampil dalam satu halaman saja, di isi peta ini kita ubah skalanya menjadi 25.000. 1:25.000. Setelah selesai langsung UTM bawah kita activate terlebih dahulu. Sama untuk skalanya kita ubah menjadi 1:25.000. Setelah selesai langsung UTM kanan kita activate, skalanya kita ganti juga jadi 1:25.000. Lalu untuk petunjuk letak peta, karena nantinya tidak akan terlihat jika menggunakan 1:800.000, kita biarkan saja. Lalu untuk diagram lokasi dan petunjuk bagian administrasi kita activate dulu, skalanya kita ganti jadi 1:800.000. Ini petunjuk bagian administrasi juga activate, lalu ganti jadi 1:800.000. Nah, karena tampilan petunjuk letak peta ini kosong, cara menampilkannya bagaimana? Nah, di sini kita activate terlebih dahulu layer petunjuk letak, lalu activate. Nah, selanjutnya klik indeks AR 25K, klik kanan lalu zoom to layer. Nah, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan keyplane di diagram lokasi. Kan keyplane pada data frame petunjuk atau data frame diagram lokasi. Sini kita activate terlebih dahulu diagram lokasinya. Activate lalu klik kanan, kita masuk ke properties. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke extend indicators. Di extend indicators ini isi petanya kita pindahkan ke bagian kanan. Data frame isi petanya kita pindahkan, lalu apply, terus oke, maka muncul keyplane pada diagram lokasi. Diagram lokasi ini seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu peta keseluruhan dari data yang telah kita input, sedangkan keyplane ini merupakan bagian yang kita ambil pada isi petanya. Oke, setelah selesai menampilkan data frame, selanjutnya kita akan menampilkan nama kota dan juga nomor lembar petanya sesuai dengan yang tadi kita cari. Caranya kita masuk ke petunjuk letak peta terlebih dahulu, kita activate. Lalu klik indeks AR-nya, klik biasa saja. Lalu pada data driven page-nya tadi kita ubah page text-nya menjadi data driven page attribute. Oke, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu objek ID-nya kita ganti terlebih dahulu ke nomor peta. Lalu oke. Nah, di sini muncul nomor peta sesuai yang telah kita cari tadi, yaitu nomor lembar peta Kota Subang dengan nomor 1209343. Otomatis dari ASCII-nya itu langsung sesuai dengan yang kita cari. Nah, selanjutnya untuk merapikannya itu kita geser guide. Kita bisa menggunakan guide yang ada di atas ini. Untuk guide-nya ini fungsinya untuk merapikan teks yang akan kita tampilkan di ArcGIS. Nah, bisa kita geser supaya menengah. Nah, setelah menengah kita klik dulu 2 kali, kita ganti terlebih dahulu fontnya. Di sini kita gunakan font Arial dengan ukuran 12. Nah, ganti fontnya menggunakan Arial ukuran 12, lalu oke. Lalu oke kembali. Nah, setelah itu kita rapikan kembali supaya menengah. Lalu pada indeks AR 25K-nya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Page text-nya kita ganti menjadi data driven page attribute. Nah, untuk sekarang objek ID-nya kita ganti menjadi nama peta. Nah, lalu oke. Nah, setelah muncul untuk nama peta ini merupakan judul dari lembar nomor lembar petanya. Kita ubah kembali fontnya seperti tadi. Klik 2 kali lalu masuk change symbol.
Nah, setelah itu kita ubah menjadi Arial dengan ukuran 12 lagi. Lalu oke. Lalu kita rapihkan kembali. Lalu yang terakhir yaitu indeks akhirnya kita ke page text, data driven page attribute lagi, kita ganti menjadi nama peta 1. Ini untuk menampilkan nama kotanya. Lalu kita pindahkan ke atas. Nanti kalian ubah lagi fontnya. Nah, setelah selesai menampilkan ini, kita membuat judul data frame dan juga sistem koordinatnya. Caranya itu kita masuk ke insert, lalu kita ke teks. Nah, di teks ini sebelum kita masukkan teksnya, kita ubah dulu fontnya dengan cara klik 2 kali lalu change symbol. Nah, kita ubah kembali menjadi Arial 12. Lalu oke. Lalu kita masuk klik 2 kali terlebih dahulu, kita masukkan teksnya, yaitu misalkan petunjuk letak peta. Lalu oke. Nah, setelah itu kita pindahkan namanya di atas petunjuk letak petanya. Nah, untuk selanjutnya, untuk membuat sistem proyeksi dan juga membuat judul diagram, kalian bisa melakukan cara yang sama dengan insert text, atau kalian bisa melakukannya dengan cara cepat, yaitu klik teks petunjuk letak petanya, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V atau di copy paste, lalu pindahkan ke diagram lokasi, lalu kalian bisa mengganti judulnya menjadi diagram lokasi. Lalu oke. Nah, setelah itu kalian akan membuat sistem proyeksi. Untuk sistem proyeksi sendiri sama caranya dengan cara membuat teks. Terus untuk merapihkannya itu kalian menggunakan GUID yang ada di atas ini. Misalkan kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, kita ganti, misalkan yang pertama kita mau buat proyeksi. Nah, proyeksinya itu yaitu transverse Mercator. Lalu oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk sistem koordinatnya ini kalian bisa lihat di hasil akhir. Nah, berikut adalah hasil akhir setelah melakukan penginputan teks untuk sistem koordinat, dan juga hasil akhir di dalam praktikum kali ini yaitu penyesuaian isi peta. Oke, mungkin untuk praktikum kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.